Seher, tamam. Tamam gel de bayım. Sen niye buzdolabından bir şeyler aldın? Keesokan harinya, tidak seperti biasanya, Cemile mengajak Ferie pergi keluar bersama. Ternyata mereka pergi ke rumah kenangan Ferie bersama Yaman. Sejenak Ferie melihat-lihat rumah itu Biz bir şey getirmedik ama. Dur canım, acele et. tanpa menyadari bahwa Cemile tengah memasukkan obat tidur di minumannya. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya datang bertamu. Dia sangat takjub melihat kecantikan Ferie. Tak henti-hentinya dia menatap Ferie sambil sesekali melemparkan senyuman. Ternyata wanita itu adalah seorang bidan yang memang disuruh Cemile untuk menggugurkan kandungan Ferie. Betapa kagetnya Ferie mengetahui maksud Cemile mengajak ke rumah itu. Gelas yang dipegang Ferie tak sengaja terlepas dari genggaman Ferie. Cemile pun mengusir paksa bidan tua itu yang telah merusak rencananya. Dan dengan tatapan tajam, Ferie meluapkan amarahnya pada ibu tirinya itu. Sen hala nasıl benim yüzüme Dia tegaskan bahwa bayi yang dikandungnya hanya miliknya seorang. Tak satupun orang yang berhak mengambilnya. Kemudian dia dorong Cemile hingga terjatuh dan secepat mungkin lari menjauh dari rumah itu. Ferie berhenti di tepi sebuah danau. Di sana dia menangis dan merenung sejenak. Sementara itu, Ateş dipanggil oleh kakeknya untuk diajak ngobrol di suatu tempat. Gidiyor musun? Namun, belum selesai mereka mengobrol, telepon Ateş berdering. Ternyata Ferie yang menelepon. Ne oldu Feraye, niye ağlıyorsun sen? Tamam. Dengan segera Ateş pun mendatangi Ferie. Tuan Omer yang menyadari tingkah aneh Ateş ini pun diam-diam membuntutinya dari belakang. Dan dari sini Tuan Omer menyadari bahwa Ateş mempunyai hubungan spesial dengan Ferie. Feraye? Gidelim. Ferie menceritakan pada Ateş apa yang baru saja dialaminya bersama dengan Cemile. Ferie tidak menyangka Cemile bakal berbuat senekat itu padanya. Ateş berusaha menenangkan Ferie. Dia berjanji akan menikahinya dan mengakui bayi yang tengah dikandungnya sebagai anaknya sendiri. Hadi. Tamam kız. Mendengar ini, Ferie terlihat bahagia dan juga tersentuh dengan kebaikan Ateş. Sesampainya di rumah, malam itu juga Ateş menggenggam erat tangan Ferie melangkah menuju kediaman Tuan Muhsin. Okan yang pada saat yang sama tengah bersantai di balkon lantai 2 tak sengaja menyaksikan Ateş dan Ferie tengah bergandengan menuju rumah Tuan Muhsin. Begitu juga dengan Tuan Omer yang pada saat yang sama juga tengah berada di balkon sama-sama menyaksikan pasangan baru itu. Tapi anehnya, Tuan Omer hanya melihat saja tanpa berbuat apapun. Buralara gideceğiz diye mi gerginsin? Ben Jelas Okan panik. Dia tak tahu harus berbuat apa. yaktım beni Feraye. Tabii buyurun ben. Ateş diterima dengan sangat baik di kediaman Tuan Muhsin. Semua anggota keluarga Yilmaz menyambutnya dengan bahagia dan penuh takjub. Tak berapa lama, Ateş pun menyampaikan maksud kedatangannya pada Tuan Muhsin bahwa dia berniat melamar putri cantiknya, Ferie Yilmaz. Mendengar ini, semua kaget tak percaya. Tapi jelas semua setuju dan senang terkecuali Cemile. Namun apa daya, yang dihadapannya saat ini adalah seorang Ateş. Bagaimanapun tidak masuk akalnya hubungan asmara mereka dimulai, tetap Cemile harus menerimanya. Tuan Muhsin sangat bahagia dan berterima kasih pada Ateş karena bersedia menerima putrinya. Saking terharunya, dia sampai menitikkan air matanya. Malam itu, Tuan Omer sengaja mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk memperkenalkan menantunya pada koleganya. Namun sebelum itu, dia ajak ketiga cucunya untuk berbicara secara pribadi. Di hadapan ketiga cucunya, Tuan Omer dengan tegas menyerahkan kepemimpinan perusahaan pada Ateş. Oleh karenanya, dia memohon dengan sangat pada Ateş agar dia tetap tinggal di Turki. Selain itu, Tuan Omer berterus terang bahwa dia sudah mengetahui hubungan asmara antara Ateş dan Ferie. Kali ini, dia tidak akan mencampuri urusan Ateş,
Bahkan dia berjanji akan merestui pernikahan Ates dan Ferrier, bahkan mengadakan pesta besar untuk mereka berdua. Ates menjabat tangan Tuan Omer dengan erat dan memintanya agar memenuhi janjinya itu. Sementara itu, Yaman yang mendengar pengakuan langsung dari kakek dan kakaknya jelas kaget bukan kepalang. Sejenak dia terdiam kaku. Setelah kakak dan kakeknya berlalu dari hadapannya, dia langsung memarahi Okan habis-habisan karena merahasiakan masalah ini darinya. Şok oldum, şaşırdım, ne diyeceğimi bilemedim Allah. Saking emosinya, Yaman tidak memperdulikan lagi jamuan yang telah direncanakan oleh kakeknya tadi. Di rumah, Yaman hanya terdiam. Kehadiran Aleina malah menambah emosinya. Dia pun memintanya untuk membiarkannya sendiri, dan ini malah memicu pertengkaran di antara keduanya. Cemile tidak sengaja mengetahui pertengkaran antara putrinya dan menantunya. Tentunya dia membela putrinya, tapi Aleina malah membela suaminya, dan ini membuat Cemile sangat kecewa terhadap putrinya itu. Ketika Yaman tengah termenung, tiba-tiba terdengar suara dering telepon yang ternyata berasal dari HP Ates yang tengah dicas. Dilihatnya HP kakaknya itu, dan ternyata Ferrier yang menelepon. Yaman mengangkat panggilan dari Ferrier, tapi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena tidak mendengar suara Ates sama sekali, Ferrier pun menutup panggilannya. Yaman berpikir sejenak. Yaman akhirnya menemukan ide cemerlang. Dengan menggunakan HP Ates, dia WA Ferrier, mengajaknya ketemuan di belakang rumah, dan tentu saja hal ini diiyakan oleh Ferrier karena dia berpikir bahwa Ates yang mengajaknya bertemu. Agar Ferrier tidak curiga, Yaman menaiki mobil Ates yang kebetulan malam itu sedang tidak dipakai dan diparkir di depan rumah. Sementara itu, di rumah Muhsin, Ferrier setelah selesai menyiapkan makanan untuk ayahnya itu, dia meminta izin untuk menemui tunangannya Ates. Tentu saja ayahnya mengizinkannya. Di belakang rumah, Ferrier melihat mobil Ates tengah menunggunya. Tanpa curiga, dia langsung masuk ke dalamnya. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata Yaman sudah ada di depan matanya. Ferrier tidak bisa berkutik karena pintu mobil sudah dikunci oleh Yaman. Yaman pun mengatakan bahwa malam ini dia dan Ferrier akan melarikan diri. Yaman,